Oke, baik, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang saya peroleh untuk mempresentasikan hasil kerja saya tentang keanekaragaman serangga permukaan tanah di Arboretum Sumber Berantas Batu Malang sebagai dasar pembuatan sumber belajar Sprichard. Di sini ada 3 orang peneliti. Yang pertama itu Ovi Dewi Rakhamsari, Wahyu Prihanta, Roro Eko Susentiarini. Mereka bertiga ini berasal dari MIPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang dengan prodi pendidikan biologi. Yang menjadi landasan atau dasar kenapa sampai mereka bertiga ini meneliti tentang keanekaragaman serangga. Karena mereka menganggap bahwa serangga adalah salah satu organisme atau salah satu makhluk hidup antropoda yang beraneka ragam di tempat itu, dalam hal ini Berantas Batu Malang. Dan di sini mereka juga menganggap bahwa serangga itu sebagai bahan yang digunakan sebagai dasar pembuatan sumber belajar Sprichard. Terus kemudian mereka mengamati atau meneliti keanekaragaman hayati atau biodiversitas di hutan. Nah, di sini mereka bertiga mengatakan bahwa hutan merupakan sumber daya alam yang potensial dalam mendukung keanekaragaman flora dan fauna. Atau mereka menganggap bahwa sumber daya alam yang paling terbesar yang mendukung potensial atau mendukung keanekaragaman flora dan fauna. Nah, di sini flora dalam hal ini tumbuhan dan fauna atau hewan. Nah, mereka menganggap bahwa serangga itu merupakan fauna yang terbesar pada tempat itu. Salah satu sumber daya alam yang ada di hutan adalah serangga permukaan tanah. Nah, serangga permukaan tanah yang dimaksud adalah misalnya belalang, kupu-kupu, lebah, lalat, capung, jangkrik, dan lain sebagainya. Ya, sekarang kita masuk pada tujuan untuk mengetahui jenis serangga apa saja yang ada di Arboretum Sumber Berantas yang secara morfologi dapat diketahui klasifikasi ilmiahnya berdasarkan identifikasi atau pembagian sampai tingkat spesies atau jenis, serta mengetahui nilai keanekaragaman, kelimpahan, dan juga indeks nilai penting secara permukaan tanah pada 3 stasiun. Nah, di sini ada satu metode, yaitu metode yang mereka gunakan di sini adalah teknik sampling atau dalam hal ini random sampling. Nah, random sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan secara acak. Ya, berdasarkan pengamatan atau hasil penelitian tersebut, mereka menghasilkan hasil dan pembahasan. Di sini hasil dan pembahasan pada tabel pertama atau tabel 1, jumlah spesies stasiun 1, stasiun 2, dan stasiun 3. Nah, stasiun 1 merupakan stasiun atau lokasi di Arboretum yang penuh dengan pepohonan yang rimbun. Terus di stasiun 2, stasiun 2 merupakan stasiun yang penuh dengan pepohonan tetapi tidak perlu rimbun. Terus stasiun 3 merupakan stasiun yang berada di lapang atau stasiun yang tidak dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan atau pepohonan. Nah, di sini mereka menemukan beberapa spesies yang ada di Arboretum pada stasiun 1, stasiun 2, dan stasiun 3. Pada stasiun 1 jumlahnya ada 26, sedangkan pada stasiun 2 ada 29, dan pada stasiun 3 ada 6. Jadi jumlah keseluruhan dari stasiun 1, stasiun 2, dan stasiun 3 ada 61 spesies atau jenis. Dalam hal ini serangga. Nah, pada stasiun 1 jumlahnya ada 26. Terus pada stasiun 2 ada 29, dan di stasiun 3 ada 6.
Jadi jumlah keseluruhan atau jumlah total seluruhnya adalah 61. Dari beberapa spesies ini, pada beberapa spesies ini pada umumnya tersebar. Kenapa tersebar? Karena dipengaruhi oleh suhu tanah dan tingkat keasaman atau pH tanah tersebut pada tempat itu. Pada tabel kedua, data pengukuran parameter lingkungan. Pada stasiun 1, suhu yang diperoleh suhu tanah pada stasiun 1 itu 19. Sedangkan pH tanah atau tingkat keasaman tanah adalah 6,3. Pada stasiun 2, suhu tanahnya 20 derajat Celcius. Sedangkan pH tanah 6,2. Pada stasiun 3, suhu tanah mencapai 28 derajat Celcius. Sedangkan pH tanah atau tingkat keasaman tanah adalah 6. Jadi pada stasiun 1 dan stasiun 2 tidak berbeda secara signifikan. Yang paling berbeda adalah pada stasiun 3, yaitu suhu tanah mencapai 28 derajat Celcius dan pada suhu tanah menurun sampai 6. Dan pada penelitian ini mereka menganggap bahwa pH tanah atau tingkat keasaman tanah paling sedikit karena tidak mencapai 7. Pada tabel yang ketiga, keanekaragaman serangga permukaan. Pada lokasi pertama atau lokasi di Arboretum di stasiun 1 mencapai 16.597 spesies. Sedangkan pada stasiun 2 mencapai 14.179. Pada stasiun 3 jadi pada stasiun 3 itu mencapai 0,5906. Jadi di sini pada stasiun 1, stasiun 2 dan stasiun 3 yang paling tertinggi adalah stasiun 1, yaitu keanekaragaman spesiesnya mencapai 16.597. Itu adalah spesies yang paling tertinggi pada stasiun 1. Sedangkan spesies yang paling tertinggi atau keanekaragaman yang paling terendah atau paling sedikit adalah 0,5906. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah sumber belajar biasa meliputi segala sesuatu yang digunakan untuk memfasilitasi belajar secara tepat serta dapat digunakan oleh peserta didik untuk mempermudah dalam proses pembelajaran. Nah, di sini proses splitter ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu splitter yang berisi pesan seperti gambar, teks, grafik dan lain-lain. Sedangkan ada splitter yang berisi perencanaan pembelajaran yang disiapkan. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.